Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Dahsyat, diberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kabar kita di dalam Kristus Tuhan selalu dahsyat dan luar biasa. Meskipun kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19, tapi kita yakin dan percaya ada Tuhan yang senantiasa bersama kita, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan selalu siap menolong kita, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Katakan amin. Puji Tuhan, kiranya melalui ibadah online ini tidak mengurangi rasa sukacita kita bertemu Tuhan, tidak membuat semangat kita pudar, tapi kita tetap antusias dengan Tuhan. Meskipun mungkin kita tidak bisa berhadapan face to face, bersalaman satu dengan yang lainnya, tapi kiranya itu tidak juga mengurangi nilai kebersamaan persekutuan roh di antara kita. Katakan amin. Dan saya juga menyapa jemaat-jemaat Sinar Kasih di rumah yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Dan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saya percaya Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kita. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan ini adalah otoritas Allah yang berkuasa. Firman Tuhan ini adalah media Allah untuk membangun iman kita, termasuk sebagaimana Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi firman itu adalah kekuatan Allah. Sehingga saat kita mendengar firman, saat kita menerima firman, kita sedang menerima kekuatan Allah. Katakan amin. Dan puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini dalam ibadah raya Minggu 19 April 2020, saya akan lanjutkan firman Tuhan sehubungan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Kamis yang lalu di ibadah Sinar Kasih Akademi. Untuk itu mari kita buka bersama-sama Amos pasal 5. Dan saya akan bacakan buat kita semua ayat 4, 5 dan 6. Saya akan baca buat kita semua Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Kita melihat di sini firman Tuhan yang secara konteks, saya katakan seperti itu, secara konteks ditujukan kepada bangsa Israel. Tetapi kita juga semua tahu bahwa firman Tuhan itu selalu relevan dan selalu up to date. Dan firman Tuhan itu maknanya untuk siapa saja, termasuk kepada kita semua yang sedang menyaksikan dan sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, perhatikan baik bagaimana firman Tuhan
memerintahkan. Ini tidak hanya sekedar himbauan, ini tidak hanya sekedar instruksi, ini pun tidak hanya sekedar nasihat, tapi ini sebuah perintah. Coba semua bilang perintah. Perintah. Yang namanya perintah harus dijalankan. Namanya juga perintah, harus dijalankan. Kalau masih bersifat instruksi, masih bersifat himbauan, masih bersifat nasihat, bisa iya, bisa tidak. Memang idealnya iya. Tapi kalau sudah bersifat perintah, itu berarti harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Sebuah perintah yang tidak dilaksanakan berarti itu namanya pelanggaran. Dan setiap pelanggaran selalu ada konsekuensinya. Kalau dalam perspektif iman Kristen, pelanggaran itu berarti dosa. Pelanggaran berarti apa? Dosa. Dan Roma pasal 6 bilang, upah dosa ialah maut. Jadi jangan main-main. Ini perintah. Dan yang namanya perintah, sekali lagi saya mau katakan, wajib untuk dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Nah, lihat perintah Alkitab buat kita semua pagi hari ini. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Lalu muncul nama-nama tempat di situ, dikatakan, jangan kamu cari Betel, jangan kamu cari Gilgal, jangan kamu cari Beersheba. Ini adalah tempat-tempat yang mungkin dilihat oleh bangsa Israel ketika itu bisa memberikan rasa nyaman. Tempat-tempat yang mungkin mereka anggap bisa memberikan jaminan pertolongan. Tempat-tempat yang mereka mungkin pikirkan sebagai tempat yang bisa memberikan kepuasan kepada mereka. Nah, dalam hal itulah Tuhan bilang, hei, tempat-tempat itu pun sebetulnya tidak bisa memberikan jaminan pertolongan, memberikan jaminan kenyamanan ataupun kepuasan ataupun kebahagiaan. Karena kalau bicara tentang nama-nama kota, nama-nama tempat, suatu saat itu akan lenyap, akan hancur. Sama seperti kita di Indonesia hari ini. Awalnya COVID-19 di Indonesia ditemukan di Depok, Jawa Barat. Itu yang saya tahu. Setelah itu ada di DKI. Beberapa minggu setelah itu ada beberapa provinsi yang masih aman, 0% COVID-19 ini. Tapi COVID-19 ini terus menjalar. Terakhir saya dengar ada 2 provinsi yang masih bersih. Provinsi NTT dan Gorontalo. Tapi tiba-tiba dengar berita lagi, NTT juga sudah ada. Tinggal provinsi Gorontalo yang masih bersih. Tapi tidak lama kemudian Gorontalo juga sudah ada. Dan akhirnya semua provinsi yang ada di Indonesia semua sudah ada COVID-19. Sehingga hari ini tidak ada tempat untuk kita mau berkata, oh di sana aman, di sana aman. Tidak ada. Yang aman hanya di dalam Tuhan. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau katakan di sini. Nggak usah kamu pergi atau cari Betel, Gilgal, Beersheba. Kota-kota yang sebetulnya tidak bisa memberikan jaminan pertolongan. Kota-kota yang tidak bisa memberikan jaminan kepuasan hidup. Alangkah baiknya kita cari Tuhan. Haleluya. Sebab mencari Tuhan ada sesuatu yang kita akan dapatkan. Apa itu?
firman Allah berkata, hidup. Oh, haleluya, haleluya. Jadi, seperti yang saya sudah sampaikan pada hari Kamis yang lalu, bahwa salah satu hal yang terpenting yang harus kita lakukan di saat kita bangsa Indonesia menghadapi darurat COVID-19, di mana kita dihimbau supaya di rumah saja. Tidak usah keluar rumah kalau untuk urusan yang tidak terlalu urgent. Di rumah saja. Nah, salah satu hal terpenting yang kita bisa lakukan di masa-masa darurat COVID-19 ini, di mana kita dianjurkan untuk di rumah saja, yaitu momentum indah bagi saya dan saudara mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena mungkin saja selama ini kita sudah terlalu sibuk. Kita mungkin sudah terlalu tersita waktu kita untuk mencari hal-hal yang sifatnya lahiriah, untuk mencari hal-hal yang sifatnya materi, yang sebetulnya Matius pasal 6 itu semua bisa rusak oleh ngengat dan karat, dan bisa dicuri orang. Nah, momentum ini adalah bagi saya cara Allah untuk membuat kita semua kembali kepada firman Allah untuk mencari Tuhan. Tentu saya tidak katakan bahwa berhenti kita cari uang, enggak. Tentu saya tidak bilang berhenti kita cari pekerjaan. Saya tidak katakan kita berhenti cari terobosan-terobosan, peluang-peluang. Tidak. Termasuk bagi yang jomblo-jomblo, saya tidak bilang berhenti cari pacar, cari jodoh, enggak. Tapi saya sedang bicara tentang hal yang prioritas, hal yang utama, yaitu mencari Tuhan. Karena bisa saja, entah itu disadari atau tidak disadari, selama ini mungkin kita sudah lebih fokus mencari yang namanya popularitas, mencari yang namanya harta duniawi, mencari yang namanya pengaruh, jabatan pangkat, mencari yang namanya hal-hal yang lahiriah, yang firman Allah katakan dalam, coba kita lihat itu, Matius pasal 6. Dikatakan, Matius pasal 6 ayat 19 dikatakan begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di mana? Di bumi. Kenapa? Karena begini, di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ayat 20 menjawab, tetapi kumpulkanlah bagimu apa? Harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Harta dunia ini bisa hilang. Kalau itu HP bisa rusak. Kalau itu mobil bisa rusak. Bisa hilang, dicuri orang. Tapi kalau kita kumpulkan harta di sorga, itu nilainya dan sifatnya kekal. Pencuri tidak bisa ambil itu. Ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Tidak ada ngengat, tidak ada karat di sorga, Bapak Ibu. Nah, inilah yang firman Tuhan mau kita lakukan. Hal yang prinsip sekali dalam hidup ini. Hal yang sangat fundamental, yang sangat penting dan mendasar, yaitu mencari Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa saat kita mencari Tuhan, itu berarti sama dengan kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Kenapa? Karena hasil dari mencari Tuhan, kata Amos, kalau kita kembali kepada Amos pasal 5, yang kita dapatkan adalah hidup. Katakan amin.
Dan hidup yang dimaksudkan di Amos itu bukan hidup sembarangan, tapi hidup yang sejati. Hidupnya Allah sendiri. Haleluya, haleluya. Jadi coba kita kembali kepada Amos pasal 5 tadi. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau kita melihat konsep Alkitab, perhatikan baik, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau kita memperhatikan konsep Alkitab, selalu berhubungan dengan dua hal, yaitu bagian kita manusia dan bagiannya Tuhan. Nah, dalam konteks ini Amos pasal 5 ayat 4, bagian kita adalah cari Tuhan. Ya pokoknya itu saja yang kita lakukan. Itu bagian kita, cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya. Apa yang Allah lakukan? Dia akan memberikan kepada kita hidup. Haleluya. Dan kalau kita masuk lebih dalam tentang hidup, ya, seperti yang seringkali saya jelaskan, dalam bahasa Yunani, hidup itu ada dua. Hidup bios dan hidup zoe. Nah, hidup bios itu adalah hidup yang biasa. Tapi ada hidup yang kualitasnya lebih tinggi dari itu, namanya zoe. Zoe ini adalah hidup yang berkualitas. Termasuk zoe ini adalah hidup yang berkemenangan dan juga hidup yang berkelimpahan. Nah, hidup yang zoe inilah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang kita akan dapatkan saat kita mencari Dia. Sama halnya dengan Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Kalau ada yang hafal saya kasih hadiah. Angkat tangan. Ya, silakan Ella. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang benar-benar anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Ya, tepuk tangan. Mantap. Ya. Apa hadiahnya nanti sebentar, saya mau pikir dulu. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, hidup kekal itulah yang saya maksudkan tadi, zoe itu. Hidup yang berkualitas. Hidup yang sejati, hidup yang berkemenangan, bahkan hidup yang berkelimpahan. Hidup itulah yang kita akan dapatkan tatkala kita memutuskan untuk fokus mencari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat sebentar Lukas pasal 15 ayat 24. Lukas 15 ayat 24. Evan baca yang keras. Lukas 15 ayat 24. Berdiri. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, puji Tuhan. Ini cerita tentang anak terhilang. Nah, ketika anak itu pulang, ketika anak itu kembali, ayahnya bilang begini, sebab anakku ini yang tadinya apa? Halo? Anakku ini yang tadinya apa? Terhilang. Sebab anakku ini yang tadinya terhilang, itu berarti mati dia. Sebab anakku ini telah mati dan apa? Menjadi hidup kembali. Ia telah hilang hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria.
Jadi intinya kalau kita mau ikuti konteks Lukas pasal 15 ini, perhatikan baik. Sesungguhnya ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak hanya sekedar terhilang, tapi kita mati. Dengar baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gereja ini, maupun jemaat Sinar Kasih yang sedang menyaksikan siaran langsung Facebook ini, bahwa siapapun kita yang menjauh dari Tuhan, tinggalkan rumah Bapa, sama seperti anak bungsu yang terhilang ini, siapapun kita, ketika kita jauh dari Tuhan, jauh dari rumah Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, maka sesungguhnya kita mati. Dan sebaliknya, ketika kita ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada rumah Bapa, termasuk ketika kita memutuskan untuk mencari Tuhan lebih sungguh lagi, disitulah kita menemukan hidup. Haleluya. Satu lagi coba sekarang Roland baca Mazmur 69 ayat 33. Mazmur 69 ayat 33. Mazmur 69 ayat 33. Ya. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biar hatimu hidup kembali. Iya. Bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah. Karena kalau kamu mencari Allah, hatimu apa? Hidup kembali. Bergairah kembali. Antusias lagi. Berarti kalau kita tidak mencari Allah, hati kita juga pasti muram. Hati kita mati. Tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Tidak hidup. Tidak berseri. Tidak bergairah. Tapi ketika kita memutuskan mencari Tuhan, firman Allah katakan, bersukacitalah karena hatimu hidup kembali. Coba semua bilang hidup. Hidup. Waktu bilang hidup pakai gerakan begini. Hidup gitu. Hidup. Sambil matanya tadinya mulai merem-merem gini terus hidup. Nah, coba. Hidup. Coba semua agak merem-merem gini terus buka hidup. 2, 3 sama-sama. 2, 3. Hidup. Nah, itu. Seperti itu hati kita. Tadinya sudah merem-merem. Sudah istilahnya hidup enggan, mati tak mau. Ya. Hidup enggan, mati tidak mau. Sudah seperti itu, aduh. Ya penting, ya sudah mengalir aja. Mau sampai di mana, mau di mana mengalir aja. Sudah tidak semangat hidup. Sudah tidak ada gairah hatinya. Dan kalau sudah seperti itu biasanya cepat tersinggung. Orang yang hatinya sudah tidak hidup, maksudnya tidak bergairah, tidak bersemangat, tidak antusias, hatinya murung. Waduh, jangan main-main dengan orang seperti itu, gampang tersinggung dia. Dikit-dikit marah dia. Tapi kalau hatinya hidup, berseri-seri, mau disinggung dia tertawa aja. Mau digosipin, seneng aja, enggak masalah. Yang penting hidup ini antara aku dan Tuhan. Haleluya. Terserah orang mau ngomong apa. Karena juga waktu kita menghadap Tuhan, perhatikan, waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan enggak tanya, hei, apa saja orang ngomongin tentang kamu? Enggak. Tuhan enggak tanya begitu. Paling Tuhan tanya bagaimana respon kamu kalau ada orang yang ngomongin kamu.
bilang aja saya tetap senang aja Tuhan. Yang penting saya punya Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Haleluya. Kalau hati kita hidup, tapi kalau hati kita muram, hati kita panas, aduh, ini berbahaya. Kain bunuh Habel diawali dari hati yang muram sebetulnya, hati yang panas, tidak berseri-seri. Tapi dengar baik, kalau hari ini kita putuskan, saya mau cari Tuhan. Dan ketika kita putuskan, saya mau cari Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia membuat kita hidup dan hati kita berseri kembali, bersemangat kembali, antusias kembali dengan Tuhan. Dan kalau hati kita sudah senang, itulah cara lawan COVID-19. Kenapa? Karena sampai hari ini belum ada obat itu COVID-19. Satu-satunya obat untuk virus corona ini, satu-satunya obat penangkal atau yang bisa melawan COVID-19 adalah imun tubuh kita. Cuma itu yang bisa mengalahkan COVID ini. Belum ada obat. Kalaupun ada obat-obat itu hanya referensi saja. Dan yang disuruh kepada kita minum vitamin C, vitamin E supaya meningkatkan imun. Tapi saya mau katakan, biarpun kita minum terus vitamin C, minum vitamin E, tapi kalau hati kita panas, saya percaya imun kita tidak naik. Karena untuk meningkatkan imunitas tubuh, itu harus dari dalam. Kita harus senang, kita harus enjoy, kita harus happy, kita harus relax. Itulah caranya meningkatkan imun tubuh. Maka sebetulnya mencari Tuhan ada hubungannya dengan menangkal COVID-19. Karena ketika kita mencari Tuhan, hati kita hidup, berseri, bersukacita, antusias. Dan saat hati kita senang, happy, enjoy, disitulah imunitas tubuh kita meningkat. Dan kalau imunitas tubuh kita meningkat, dia bisa kalahkan virus yang sudah masuk. Bukan cuma virus COVID-19, termasuk mungkin virus influenza, virus-virus tuberkulosa, dan termasuk bakteri, kuman, mati dilawan oleh tubuh kita, oleh imunitas tubuh kita. Asal imun kita banyak. Bagaimana caranya memperbanyak imun tubuh? Senang, sukacita. Tidak heran kalau Raja Salomo berkata, Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang manjur, gimana lagu itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu. Hati kita, kata Mazmur tadi, hidup kembali. Oh, haleluya, haleluya. Jadi mari kita cari Tuhan. Dan ini kesempatan, ini peluang. Saat kita terbatas bekerja di luar rumah, saat kita terbatas untuk berusaha di luar rumah, sebetulnya ini peluang besar, ini kesempatan besar. Waktunya kita cari Tuhan, cari perkenanannya, cari wajahnya, melalui pujian penyembahan dan bersekutu dengan firman-Nya. Karena saat kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Saat kita mencari Tuhan, disitulah kita akan bersukacita karena hati kita hidup lagi. Haleluya. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita mencari Tuhan? Kembali kepada Amos tadi dikatakan ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel.
Kalau kita mencari Tuhan, ternyata ada bonus-bonusnya. Coba semua bilang bonus. Kalau kita pergi ke supermarket, pergi ke pasar, pergi ke toko untuk belanja, paling senang kalau ada bonus. Betul enggak? Kadangkala bonus yang kita kejar dari sesuatu yang sebetulnya kita beli. Atau begini, sebetulnya kita enggak tertarik mau beli barang, tapi karena ada bonusnya, kita jadi tertarik. Pokoknya kita semua, apalagi ibu-ibu. Tapi jangan dibocorin ya. Jangan dibocorin. Apalagi ibu-ibu. Kalau sudah dengar bonus, dikejar itu. Dicari. Nah rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan kehidupan, tapi ada bonus-bonus yang lain. Nah saya mau tanya, saudara mau enggak dapat bonus? Mau dapat bonus? Jemaat di rumah mau dapat bonus? Ya. Ada bonusnya ternyata. Mari buka 2 Tawarik 14 ayat 7. 2 Tawarik 14 ayat 7. Coba Rafael baca, Timothy. 2 Tawarik 14 ayat 7. Ya. Karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru, maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Iya, luar biasa. Ada 3 hal yang kita bisa temukan di sini hasil dari mencari Tuhan. Dikatakan begini, kalau kita mencari Tuhan, maka Dia pun mencari kita. Kan begitu? Coba saudara lihat. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena katanya, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan, halo? Dan Ia mencari kita, itu dia. Bonusnya itu. Ketika kita mencari Tuhan, Dia pun merespon mencari kita supaya bertemu. Dan pertemuan itulah yang menghasilkan hidup, yang membuat hati kita riang gembira. Tapi bukan cuma itu, dikatakan juga negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita. Itu pertama. Serta mengaruniakan apa? Mengaruniakan apa? Keamanan. Itu yang kedua, kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Wow, luar biasa. Ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan hidup. Tapi bukan cuma itu. Ada hal-hal lain yang Tuhan tambah-tambahkan atas hidup kita. Kita bertemu Tuhan karena Dia juga mencari kita. Lalu yang kedua, kita akan dikaruniai keamanan. Coba bilang keamanan. Ya, hidup kita aman, rumah kita aman, anak-anak kita aman, pekerjaan kita aman, usaha kita aman. Kalau kita cari Tuhan. Dan dikatakan akan berhasil. Siapa yang tidak mau aman? Siapa yang tidak mau berhasil? Saya kira kita semua merindukan itu. Kita rasa aman dan juga hidup berhasil. Nah, itu kita dapatkan tatkala kita mencari